Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi. Di sini ya resumenya. Di sini atas gambaran ini deflection indicated by arrow ini adalah yaitu kalsium. Nah, gambar ini merupakan action potensial yang berasal dari pacemaker, yaitu ada 3 tempat, fase 0 yang berupa sodium yang masuk, fase 4 sodium masuk, fase 0 adalah kalsium yang masuk, fase 3 adalah potasium keluar. Gambar kedua adalah non-pacemaker action potensial, fase 0 sodium masuk, fase 1 adalah potasium keluar, fase 2 kalsium masuk, fase 3 adalah potasium keluar. Nah, kemudian juga yang kedua adalah 54 tahun, lightheadedness while walking his dog, cardiac auscultation in the right external border, crescendo, decrescendo, systolic murmur. Penyebabnya adalah yaitu A. bicuspid aortic valve, B. infective endocarditis, C. Marfan syndrome, D. MVP, E. VSD. Jawabannya adalah A, yaitu bicuspid aortic valve. Nah, di sini yaitu pasien mengalami keauskultasi dari suatu right external border, crescendo, decrescendo, systolic murmur merupakan karakteristik dari aortic stenosis. Nah, di sini yaitu aortic stenosis menyebabkan cardiac output menurun sehingga exertional dyspnea. Biasanya ada lightheadedness while walking his dog. Gejala aortic stenosis adalah SAD, sinkop, angina, dyspnea. Bicuspid aortic valve yaitu menyebabkan aorta stenosis pada usia muda. Normal tricuspid valve yaitu biasanya degeneratif pada usia tua. Rheumatic heart disease itu juga bisa menyebabkan aortic stenosis. Nah, di sini yaitu infective endocarditis itu menyebabkan suatu regurgitan murmur. Marfan syndrome menyebabkan aortic regurgitation yaitu decrescendo diastolic. MVP itu menyebabkan mid systolic click plus late systolic murmur. VSD sama dengan hollow systolic murmur at left lower sternal border. Nah, kemudian juga 17 tahun girl, chief complaint adalah decreased exercise tolerance, fatigue, BP 110/60. Cardiac examination adalah parasternal heave, widely split S2 with no variation during respiration. Systolic ejection murmur at the left upper sternal border. Echocardiografi yaitu dia ini parasternal widely split S2 with no variation during respiration. Systolic ejection murmur at the left upper sternal border biasanya adalah ASD ya. ASD ini dia itu ada atrial septal defect, yaitu atrial septal delay, fat darah mengalir dari left atrium ke right atrium sehingga right ventricle, pulmo, left atrium lagi, kemudian juga ke right atrium dan juga left ventricle. Nah, di sini makanya kan dibagi dua ya, left atrium. Nah, di sini right atrium ini mendapatkan darah dari si left ventricle-nya dan dari systemic body ke right atrium, makanya right atrium meningkat, right ventricle meningkat, left atrium left atrium dan juga ventricle normal. Jawabannya adalah B. Ini ya. Kemudian juga yaitu di sini 71 tahun men mengalami suatu acute myocardial infarction, cardiac catheterization pada area femoral artery puncture di atas inguinal ligament. After procedure, hypotension, cold and clammy, bruising and puncture site, most likely located yaitu di sini pasien mengalami cardiac catheterization pada area radial artery dan juga common femoral artery. Common femoral artery terletak di atas inguinal ligament. Nah, di sini kemudian juga yang di atasnya adalah common femoral artery, di bawahnya adalah external iliac artery. Cardiac catheterization dia akan menusuk posterior wall artery sehingga keluar pada area retroperitoneal, menyebabkan retroperitoneal hematoma karena merupakan lokasi paling dekat dari common femoral artery. Kemudian juga retroperitoneal hematoma menyebabkan hemorrhagic shock yaitu hypotension, hemoglobin menurun, cold, clammy atau shock dan juga ipsilateral flank pain. Nah, kemudian juga di sini yaitu 53 tahun men, chief complaint dyspnea and fatigue, orthopnea, myocardial infarction 2 bulan yang lalu, heart exam, low frequency sound shortly after S2 based in the left lateral decubitus position. Ekonya adalah left ventricular hypokinesis. What makes this sound louder?
Di sini dari diagnosanya adalah decompensated heart failure, dari anamnesa itu dyspnea, orthopnea, myocardial infarction 2 bulan yang lalu, heart examnya adalah low frequency sound shortly after S2 ke S3. Ekonya adalah left ventricle hypokinesis. S3 heart sound didapatkan dari passive filling left ventricle yang volume overload. S3 heart sound didengarkan pada kondisi left atrial decubitus, cardiac apex dengan stethoscope bell dengan saat end expiration. End expiration ini menyebabkan paru mengempis sehingga jantung lebih dekat dengan permukaan, menyebabkan S3 heart sound meningkat. Nah, jadi manuver membuat ini lebih louder adalah listening at end expiration. Nah, di sini amyl nitrat, furosemide, standing up, dan juga valsalva menurunkan preload sehingga S3-nya itu akan menurun karena cairan dalam volume dari jantungnya akan menurun, maka S3 juga akan menurun. Kemudian juga di sini 55 tahun mengalami suatu hipertensi ya. Kemudian juga match-nya itu merupakan verapamil, affects heart, little effect on skeletal muscle. Why? Yaitu jawabannya adalah semua otot membutuhkan kalsium untuk berkontraksi. Jantung itu mengalami depolarisasi sehingga L-type kalsium channel membuka, kalsium masuk aktivasi RYR2 sehingga kalsium keluar dari sarkoplasma retikulum, kontraksi. Pembuluh darah itu caranya depolarisasi sehingga L-type kalsium channel membuka, ekstraseluler kalsium masuk sehingga berikatan dengan kalmodulin, aktivasi MLCK menyebabkan kontraksi. Kemudian juga skeletal muscle depolarisasi, aktivasi DHPR sehingga aktivasi RYR2 menyebabkan kalsium keluar dari SR, menyebabkan kontraksi otot. Skeletal muscle tidak membutuhkan kalsium ekstraseluler yang bermakna untuk kontraksi. Verapamil ini memblok L-type calcium channel. Skeletal muscle meskipun dia L-type calcium channel terblok, dia masih bisa berkontraksi karena berkontraksi menggunakan DHPR sehingga dia itu kalau skeletal muscle tidak terlalu membutuhkan extracellular calcium influx, maka jawabannya adalah E. Kemudian juga di sini pasien mengalami progressive shortness of breath with activity, orthopnea, GVD, bilateral leg edema, history of hypertension, substance in higher pulmonary vein daripada pulmonary artery. Pulmonary vein itu yang menuju ke seluruh tubuh. Kalau pulmonary artery itu pulmonary vein itu yang masuk ke jantung sebelah kiri. Kalau pulmonary artery yang masuk ke paru-paru dari jantung sebelah kanan. Di sini progressive SOB dan juga orthopnea, GVD serta bilateral leg edema itu merupakan CHF, yaitu CHF menyebabkan cardiac output menurun sehingga progressive shortness of breath with activity, aliran darah ke ginjal menurun. Nah, di sini akan terdeteksi oleh juxtaglomerular apparatus sehingga mengeluarkan renin. Renin mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh liver menjadi angiotensin 1. AT1 masuk ke pulmo lewat pulmonary artery, diubah oleh S lewat pulmonary vein masuk ke makanya di pulmonary vein ini angiotensin 2 akan meningkat. Di sini ya, jawaban yang benar adalah angiotensin